Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kama huwa ahluhu wa salawatuhu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia ini ada baiknya kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena kalaulah kita jujur, banyak sekali dosa kita kepada Allah, baik itu dosa mata, dosa tangan dan dosa kaki, bahkan dosa hati. Maka harapan kita kepada Allah di bulan yang mulia ini, Allah ampunkan segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan, baik itu dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad itu Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, penghulunya segala nabi dan para rasul. Maka beruntung kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam rela dicabut pangkat beliau supaya bisa menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kelebihan Nabi Muhammad. Maka perbanyaklah solawat kepada Rasulullah. Maka dulu kata guru saya, ketika engkau ingin mendapatkan kehidupan yang berkah, baik itu rezeki, baik itu keluarga, maka memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Ibnu Ruslan berkata dalam kitab Zubatnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal perbuatan yang berbentuk ibadah, tapi ibadahnya ini tidak didasari oleh ilmu agama, dia tidak mengetahui tentang apa-apa yang mesti dilakukan dalam ibadah itu, maka ibadahnya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Logikanya begini, wahai saudara-saudari. Seseorang ingin melamar suatu pekerjaan, itu pasti ada syarat yang mesti kita lakukan supaya kita bisa diterima kerja di dalam perusahaan itu. Begitu juga sebaliknya, ketika kita itu ingin sholat, menyembah kepada Allah, maka ada baiknya kita belajar tentang sholat. Apalagi ini di bulan Ramadan, maka wajib kita mengetahui apa saja syarat ataupun rukun yang ada di dalam puasa itu. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ilmu itu diawali dengan ain, yang artinya uluwun, tinggi. Yang mana guru saya dulu yang bernama Syekh Abdul Malik, atau yang dijuluki dengan Ayah Ginda Siregar, alumni Mustofawiyah, kemudian berangkat ke Lubunan, Libanon. Maka ayah itu menjelaskan kepada kami tentang kemuliaan ilmu. Ilmu ain uluwun, tinggi. Orang yang berilmu itu akan diangkat Allah derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Adapun yang kedua itu adalah lutufun, lam. Lam itu lutufun, lemah lembut. Jadi disebabkan seseorang itu punya ilmu, maka hatinya menjadi lemah lembut, kata-katanya menjadi lemah lembut, perbuatannya menjadi lemah lembut.
Kenapa? Karena ada ilmu di dalam dirinya. Adapun yang ketiga, mim, mulkun, raja. Jadi orang yang berilmu itu dianggap seperti raja. Allah angkat derajatnya di hadapan manusia lainnya. Kenapa? Karena dia mengetahui atau punya ilmu agama. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, alangkah sedihnya kita di zaman sekarang melaksanakan suatu ibadah tanpa didasari ilmu. Seakan-akan kita pernah menyalahkan tentang firman Allah Ta'ala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita melaksanakan solat 5 waktu, tapi perangai kita, perbuatan kita itu semakin jauh kepada Allah, jangan kita salahkan solat, jangan kita salahkan firman Allah. Kenapa? Karena kita tidak mempelajari bagaimana itu solat. La solata liman la aqlalah. Tidaklah sempurna solat seseorang itu kalau dia tidak tahu, tidak ngerti apa yang ia baca di dalam solat. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka di pertemuan kali ini kami menghimbau kepada saudara-saudari sekalian, marilah sama-sama kita menuntut ilmu agama. Solat itu punya rasa, puasa punya rasa. Begitu juga sebaliknya, ketika kita itu memakan suatu makanan, umpama bakwan goreng, kalaulah tidak ada rasanya, tidak akan terasa enak dan lezat. Jadi bagaimana kita itu ingin mendapatkan rasa di dalam solat, rasa mengerjakan puasa, kalau kita tidak tahu ilmu tentang solat dan puasa. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka daripada itu mari sama-sama kita belajar menuntut ilmu agama. Jangan kita lupakan, karena banyaknya di zaman sekarang ini asik menghitung nota tapi lupa menghitung dosa. Tiap malam yang dia pikirkan berapa banyak pemasukan, untung atau rugi. Bahkan uang yang disimpannya itu ratusan juta. Selalu ia pikirkan bagaimana ini supaya selalu bertambah. Sementara dosa yang kita lakukan tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita renungkan. Padahal semua ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini Allah memberikan kepada kita keberkahan ilmu dan menghapuskan kesalahan dan dosa yang kita lakukan selama ini. Ila liqa'i ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.